Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera bagi semuanya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu staf dari kurikulum, kesiswaan, humas, dan sarkas, kemudian rekan-rekan Bapak Ibu guru, mahasiswa yang selalu kami cintai dan kami banggakan. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, di sini kegiatan kita adalah komunitas belajar ya, Sabu Saka tadi. Komunitas belajar Sabu Saka, kemudian Sabu Saka ini singkatannya apa sih? Satu bulan, satu karya. Nah, harapannya memang seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ini edisi inverter, balik lah. Ya. Dengan diadakannya kegiatan rutin yaitu Friday Report. Jadi di sini nanti kita banyak sharing. Kebetulan saya dapat oleh-oleh dari kegiatan PKG yang saya jalani selama 3 bulan, Bapak Ibu. Cukup singkat waktunya, cuma 3 bulan. Jadi harus saya sampaikan juga secara singkat, gitu kan, jelas dan akurat tentunya, gitu kan. Lanjut, Pak Akbar. Nah, program yang digaungkan adalah kebetulan ini kolaborasi dengan rekan-rekan semuanya melalui program pembelajaran pinter. What the meaning of pinter? Pembelajaran terintegrasi dari beberapa mapel. Jadi saya mengusung ini seger giger relik mandaya next gen. Artinya senang gerak, giat bergerak, religius, cerdas, mandiri dan berbudaya untuk mencetak generasi penerus. Seperti itu. Next gen ini adalah generasi lanjutan atau generasi penerus. Seperti itu. Oke, ini kegiatannya adalah PPKG PJOK Angkatan Kedua Jawa Timur. Kelas saya kelas 17 karena kelasnya ada 20. Fasilitatornya Kak Yoni Fitrianto, dan kebetulan saya sendiri yang membuat kegiatan ini, Pak Eris. Bisa dilanjutkan Pak Akbar. Nah, langsung saja. Produk utama yaitu seger giger relik mandaya next gen. Dari mana asalnya? Lanjut. Ya. Tujuan program ini adalah kegiatan aktivitas gerak sebagai kebutuhan hidup sepanjang hayat. Karena dilanjutkan Pak Akbar. Di situ nanti ada latar belakangnya. Nah, kenapa timbul itu? Karena di latar belakangi 8 sampai 12 jam anak-anak ini habis di depan layar gadget atau bermainnya, aktivitas magernya dan lain sebagainya. Sehingga kami berpikir keras pada waktu itu, waktu kegiatan CGP, bagaimana memberikan tidak membatasi ruang gerak anak-anak untuk bermain gadget. Karena apa? Sudah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak-anak sekarang pakai gadget itu apakah tabu? Tidak, karena sudah semuanya orang pakai gadget. Cuman waktunya ini 8 sampai 12 jam. Nah, ini yang bahaya. Kemudian, apakah kita memberikan paket yang tidak memperkenankan mereka? Oh tidak. Kami tidak berpikir seperti itu, melainkan menyuarakan hatinya anak-anak. Kita tanya, bagaimana ketika kamu nggak bermain gadget? Oh, seperti orang kecanduan, Pak. Ternyata seperti itu. Karena begitu kita coba, apunten. Oke, anak-anak, HP-nya taruh depan semua, nada dering dihidupkan, gitu kan? Dihidupkan, jangan sampai ada ya. Sepersekian detik, pasti ada HP yang bergetar. Dia ketawa sendiri, HP itu. Oh, ataupun ada yang Shopee, ada yang game dan lain sebagainya, ada yang ayang gitu kan tuh. Oh, bisa gitu ya, jadi pacarmu ya, gitu kan. Ternyata anak-anak
Hebat-hebatnya di situ dengan kecanggihan teknologi. Nah, maka dari itu kita tidak membatasi kegiatan anak-anak di situ, melainkan memberikan paket pelayanan kepada anak-anak untuk student agency, Bapak Ibu. Nah, student agency ini ada voice, suara, ya, voice, suara hatinya anak-anak, choice, memberikan pilihan kalau sudah memberikan suaranya, misalnya pendapatnya banyak, Pak, nanti bisa ini, itu, dan lain sebagainya. Kemudian sama ownership. Apa kira-kira ownership? Kepemilikan itu, iya. Kalau dari guru penggerak itu kepemilikan. Jadi kita identifikasi kepemilikan kita seperti apa terkait dengan aset. Nah, bisa dilanjut Pak. Nah, ini latar belakang proyeknya. Yang pertama tadi dari budaya magernya anak-anak ataupun anak-anak juga sulit dikendalikan, gitu kan? Betul nggak? Mahasiswa mengalami nggak ketika masuk di kelas ada anak-anak atau siswa yang main HP sendiri? Betul nggak? Nah, itu. Berarti kompetensi pedagogisnya yang harus dikuatkan. Oke. Karena ini saya lihat fenomenanya tambah banyak nih anak-anak yang bermain gadget sendiri tanpa memperhatikan guru. Makanya disinilah peran guru nanti sebagai fasilitator ke depan. Jadi guru ke depannya tidak banyak bicara, tapi anak-anak yang banyak mengeksekusi kegiatan. Bagaimana caranya Pak Eris? Nah ini, kalau kebetulan di saya karena PJOK ya Pak ya, aktivitas pembelajarannya adalah gerak, gitu ya. Aktivitas pembelajarannya adalah gerak. Nah yang nanti bisa arahnya kita ke profil pelajar Pancasila. Nah, nanti saya juga bisa bergabung dengan Bu Zaki di P5. Tujuan dari kegiatan olahraga ini. Misalnya, mohon maaf, ketika di proyek, nah saya akan membuat alat-alat tradisional Bu Zaki, yang nanti goal settingnya ada di gelar karya. Kita tampilkan ya, gitu kan. Kemudian juga saya ada SEM, lanjut Pak. Nah, ini. Saya ada model pendidikan gerak. Ini sesuai dengan spesialisasi mapelnya masing-masing nanti. Misalnya PKN yang menyesuaikan dengan PPKN gitu kan. Kemudian kalau matematika ya menyesuaikan. Nah, saya yang dapat tambahan baru, oleh-oleh baru, yaitu ini 3 ini. Model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan yang terakhir adalah model pembelajaran sport education. Nah, pembelajaran sport education ini memang agak rempong di awal. Bapak Ibu, rempong di awal, tapi enak di dalam kegiatan pelaksanaan. Ini salah satu contoh sport education model. Pak Eris, apakah bisa diterapin di mapel yang lain? Saya yakin pasti bisa. Dan saya sudah ada niat dengan rekan-rekan tadi bisa berkolaborasi bersama. Berarti gimana caranya mungkin kita bisa bikin semacam kompetisi cerdas cermat, tapi yang dikelola oleh anak-anak, gitu kan? Kalau ini kan kebetulan olahraga yang dikelola oleh Pak Eris, saya bekerja sama dengan Pak Yanto untuk teks bacaannya waktu itu. Kemudian IPA, bahan dasar daur ulang ya Bu Leli ya. Saya kerjasama dengan Bu Leli sama seni budaya waktu itu. Nah, anak-anak mensimulasikan suatu pertandingan bola voli. Loh Pak Eris, nah kan yang lain belum tentu bisa bermain voli. Ya, dalam mengelola musim tadi, sebelum masuk ke gelar karyanya ini, mereka kita bekali dengan keterampilan gerak. Makanya kalau kemarin melihat saya, Pak Eris lagi ngajar voli itu memberikan bekal keterampilan gerak. Namun, memang tidak semua anak pintar bermain voli. Nah, yang pintar bermain voli mungkin bisa dipilih di tim. Yang enggak, kita harus bisa memberikan suara kepada anak-anak. Terkadang kalau anak di sini, mohon maaf, kalau ditunjukkan zaman saya Pak, seperti itu nggih. Aku malu Pak. Enggak Pak, aku mending duduk. Seperti itu ya. Kalau ini kemarin saya suarakan,
anak-anak ada yang mau nggak